Koko. Oh, panjang lagi nih. YouTube. Sesi ngobrol kali ini gue pengen dive deep ke saham. Karena kan kemarin kita ngomongin soal investasi kan. Oke. Gue lumayan curious tentang saham. Gitu. Karena yang tap in ya. Nanti kalau yang tap in lain baru reksadana, obligasi gitu. Enggak gitu dong. Oh, iya. Kita mah organik banget. Organik. Masa kita bisa dibayar? Astaga. Bisa, asal jangan nego. Sesuai Di net bawah ada aja. kontak person. Ada. Hubungi MyPA. Bercanda. Iya, nggak bercanda guys. Rezeki mah terima aja ya. Ayo, edukasi Rian. Oh, oke. Kok saham tuh apa sih sebenarnya? Anjir, Makhluk ini langsung apa sih? banget. Oke. Saham itu simpel banget guys. Gue rasa kalian udah bosen ya dengernya. Saham itu kepemilikan perusahaan. Tapi biar lebih gampang artinya nggak usah ngomongin perusahaan deh. Contoh kalian punya apa? Punya teman. Bisnisnya jalan. Misalnya, kok gue punya temen dulu cuman coba jualan kerupuk, sekarang jadi juragan kerupuk. Gila, tiap bulan jualan kerupuk 100 kilo, 200 kilo, 1 ton gitu. Keren ya. Bisnisnya jalan ya. Terus gue tanya balik, bisnisnya bagus ya? Mau invest gak? Mau dong, bisnisnya bagus tuh, jualan kerupuknya gue lihat bertonton, gue mau invest dong. Yang lu invest ditukerin sama apa? Saham kepemilikan dari bisnis kerupuk itu. Simple. Jadi yang namanya invest saham adalah invest kepemilikan. Lu tukerin duit lu sama kepemilikan di sebuah bisnis tersebut. Bedanya kalau yang tadi gue ngomong itu private investmentnya. Yang kita sering lihat di Bursa Efek Indonesia segala macam itu namanya perusahaan IPO. Publik. Yang memang sudah terbuka dan sahamnya bisa dibeli publik. Gitu. Semoga ngerti ya. Ini gue make it simple banget. Tapi intinya sama. Invest saham, invest apa sih? Invest bisnis. Semua company ngerunning apa sih? Ngerunning bisnis. Gitu. Oh, pantes gue sering denger tuh. Lo apa yang lo invest di bursa maksudnya? Itu ada bisnis di belakangnya. Jadi yang lo lihat itu adalah bisnisnya. Tarik lagi deh mundur. Semua bermulai dari bisnis. Mulai dari bisnis kecil. Puji Tuhan berkembang puluhan tahun. Butuh dana besar. Dan ini tampaknya sangat legit kalau dilempar ke masyarakat. Ketika dia size-nya udah cukup, umurnya udah mature, bisnisnya bagus, maka dia IPO. Sama, semua mulai dari mana? Dari bisnis dari biasa. Dari private company ya? Dari private company, dari kecil dibangun, gede, ada yang mau tetap private, ada yang mau IPO. Udah that's it, bedanya di situ doang. Yang IPO lu bisa beli sahamnya di bursa, titik. Gue paham. Kok saham itu kan yang setahu gue ya, itu ada 2 tipe. Tipe maksudnya jual belinya lah. Trading dan investasi. Oh, cara kita nge-trade si saham. Enggak, iya, betul. Bedanya apa sih kok trading dan investasi? Trading itu dari kata trade, guys. Trade itu artinya apa? Dagang. Contoh, kalau gue trading apa? Gue trading handphone. Gue beli handphone lebih murah, jual handphone lebih mahal. Selisihnya gue dapat profit, cuan. Cuan dari apa? Trading atau dagang handphone. Nah, yang namanya trading saham berarti apa? Beli saham murah, jual saham di harga lebih tinggi, selisihnya dapat apa? Profit dari apa? Dagang saham. Nah, kalau dagang lu maunya setahun sekali, lakunya apa tiap hari? Kalau dagang kalau bisa tiap menit laku satu barang. Makanya lu lihat orang kalau trading saham jual beli sahamnya banyak, sering. Karena apa? Mereka dagang saham. Investasi beda. Kalau misalnya kita bilang investasi handphone, nggak ada yang hari ini beli handphone besok jual. Investasi mobil bekas, investasi jam tangan vintage, investasi apapun. Sneakers. Berikut juga investasi saham. Nggak ada yang hari ini beli besok jual. Karena tujuannya investasi. Banyak orang ngomong, investasi sama trading sama kok. Investasi itu cuma trading yang dijual lebih panjang. Beda. Dari katanya aja udah beda. Analisisnya beda ya? Nah, bedanya apa tuh kok? Analisanya. Beda. Kalau trading, dagang. Yang lu perhatiin apa? Harga, pergerakan, tren. Kira-kira kalau gue beli sneakers ini lagi langka nggak? Gue dapet good price nggak? 2 hari lagi, 3 hari lagi, gue jualnya kemana nih? Oh, udah ada bayarnya. Jual. Sama kayak saham. Gue lihat grafik pergerakan harganya. Udah waktunya dia bounce back belum? Udah uptrend belum? Ketika sudah mulai uptrend dan ternyata volumenya besar, lewat chart segala macam masuk ya, gue beli. That's yang kita sebut dengan trading. Itu lebih fokus ke harga, pergerakan. Pergerakan harga, tren, berita, sensitivity, insider. Ngerti ya? Makanya suka banyak permainan juga kan, media segala macam. Contoh yang orang selalu bilang,
Kalau masih rumor lu beli. Kalau udah keluar berita lu jual. Simple. Kemarin pas keluar berita anjlok. Karena orang pada beli di awal kan. Itu kan kemarin baru kejadian tuh. Iya, Jatuh, beli, jual. Sehari minus 20%. Iya. Kalau investasi beda. Lo punya uang yang memang untuk lo taruh biar uangnya berkembang di sana, lo effortnya kecil. Kalau dagang effortnya gede, makan waktunya banyak. Maka tidak semua orang kalau lagi kerja bisa sambil dagang saham. Jadi Misalnya ya? lu beli, ih harga naik sekarang harus jual. Aduh nggak bisa, gue lagi meeting. Nggak mungkin gue buka handphone jual. Akhirnya selesai meeting, begitu buka harga turun lagi. Hilang momentumnya rugi. Kalau investasi beda. Nih duit segini bukan dagang. Gue udah punya aktif income gue. Ini punya uang nganggur. Uang nganggur ini mau gue taruh, nggak mau gue banyak sentuh. Untuk dia menghasilkan. Ya lo taruh. Oke? Dengan analisa-analisa yang beda juga. Biasanya fundamental segala macam. Lo taruh duit. Sehingga kalau lo meeting, lo kerja segala macam nggak ada hubungannya sama ini. Kalau udah naik tahun depan, naik jual. Kebayang. Makanya orang bilang apa? Investasi tanah. Investasi mungkin apa? Rumah. Long term. Iya. Berarti kalau saham Gitu. saham untuk invest, analisanya ya perusahaannya ya. Iya, beda Fundamental. banget. Kalau Oke. kita mau ngomongin investasi, ya kita udah jelas harus tahu seluk-beluknya. Karena apa? Kita sama dia bakal jangka panjang. Ini perusahaan bagus nggak? Harganya lagi bagus nggak? Prospek ke depannya gimana? Planningnya ke depan apa? Simple dari laporan keuangannya oke nggak? Mungkin lu bilang, kok ribet banget lu harus tahu kayak gitu semua. Nggak ada yang ribet karena kita taruh uang hasil kerja keras kita. Masa kita nggak tahu apa-apa kita taruh? Itu malah gambling ya. Itu malah makanya investasi bodong laku. Karena investasi bodong nggak pernah cerita apa yang lu invest. Ceritanya apa? Sebulan 20%. Lu taruh duit lu langsung. Apa. Ngerti maksud gue ya? Iya. Kan beda gitu loh. Iya. Oh, honestly gue tuh lumayan interest ya sama saham, which is invest di saham. Gue mau nanya langsung dulu ya. Kok kriteria saham layak invest tuh kayak gimana sih kok? Oke. Yang Balik buat lagi, investasi. gue entrepreneur, gue pembisnis. Mungkin sekarang kita balik. Lu lihat gue bikin pameran. Misalnya gue bilang, lu mau invest nggak di bisnis pameran gue? Apa yang lu lihat? Performanya. Performanya. Misalnya lu bilang, kok Theo, gimana pertumbuhan revenue-nya? Dari kemarin gimana pertumbuhan ekuitasnya? Tambah kaya nggak perusahaan lu? Grow karyawannya dari berapa ke berapa? Omsetnya gimana? Net profit marginnya gede nggak? Jangan-jangan lu omset 1 miliar sebulan untungnya cuma 50 juta lagi. 5% net profit margin. Atau jangan-jangan lu sebulan omset 1 miliar lu profit margin 450 juta. Wih, net profit margin 45%. Gede nih, mantep nih invest di situ. Beda-beda. Jadi kalau mau saham invest, kayak gimana? Gue entrepreneur. Gue sudah biasa di dalam bisnis. Makanya gue juga lihat perusahaan-perusahaan yang secara bisnis bagus. Potensial. Ini kalau based on opini gue ya, gue selalu cari perusahaan yang apa? Bisnis yang bagus adalah bisnis atau perusahaan yang cash flow-nya lancar. Yang memang tiap tahun kalau ditarik garisnya begini, revenue-nya makin gede, tapi cash flow-nya juga bagus. Maka kalau tanya gue lihat company dari mana? Pertama, cash flow-nya bagus nggak? Terus, untung nggak? Udah pasti lu nggak mau dong invest ke perusahaan rugi. Terus bertambah kaya nggak tiap tahun? Terus kalau ini faktornya saham, lo harus lihat sekarang murah nggak? Murahnya itu dilihat dari apa? Apakah Nah itu ada harganya beberapa ribuan? indikator lagi lah. Nanti kita bisa lihat indikator dari revenue dia yang sekarang, harga sahamnya murah nggak? Bisa dilihat dari ekuitas yang dia punya sekarang. Iya. Jujur beda-beda ya kok ya? Beda-beda. Kayak misalnya, lu ngerasa bisnis pameran gue, misalnya ini cuma angka asal ya guys. Oh pamerannya Koteo sebulan menghasilkan 1 miliar. Untung bersihnya misalnya setengahnya misalnya gitu ya. Oh lu invest aja ke gue jual deh 10% harganya 200 juta. Murah gak? Murah banget. Lu sebulan bisa ngasilin 500, gue cuma perlu invest sekian persen 200 juta. Make sense. Tapi Iya. misalnya sebulan net profitnya misalnya 500 juta. Ini angka misal lo ya, 500 juta. Lu invest ke gue 50 miliar deh. Kan gak masuk akal. Iya. Jauh banget. Iya, paham. Ngerti nggak? Nah ini kenapa gue tidak mendalami lagi indikator sahamnya. Gue masih kasih framework supaya masuk dulu di sini. Nah Oke, nanti mungkin paham. kalau ada sekuritas masuk bisa. Oke kok. Oke. Jadi kan kita ngomongin saham nih. Jadi ah. gue mau nanya dong, pengalaman berkesan lu invest di saham tuh apa? Oke. Kan gue perlu proof work ya. Kalau gue sebenarnya saham itu ya ada hoki-hokinya juga lah ya gue ya. Oke. Jadi saham itu adalah salah satu instrumen investasi juga yang ngebantu gue akhirnya bisa, simple lah, gue bukan orang muluk-muluk yang tiba-tiba
taruh uang segini jadi berapa? Enggak. Simple, waktu itu gue lagi bawa DP rumah. Kebetulan kejadiannya, kita kan udah tahu ya krisis ekonomi pasti 10 tahun sekali. Jadi dari 2019 itu portfolio gue udah mulai sedikit. Karena udah tahu kenapa, kayaknya sih Sun pasti bentar lagi ekonomi jatuh nih. Based on historical. Based on historical. Padahal 2019 itu gue kehilangan momentum saham juga banyak. Salah satunya saham MTDL tuh gue masih ingat, gue liatin terus, gue bilang nanti juga crash. Gue nggak beli, tapi gue udah perhatiin harganya udah kali 2 tuh. Itu gue nggak ikutan. Ternyata bener 2020 Maret, hancur. Itu gue juga nggak langsung masuk. Pelan-pelan April masuk, Mei masuk, Juni masuk, sampai akhirnya average oke lah, portfolio kayak plus mungkin sekitar 60-70%. Berarti kan ada uang cash yang tadinya gue mau pakai buat DP rumah dan lain-lain, bertambah segitu. Jadi itu bisa gue keluarin buat DP rumah gue ya jadi kapital saham lagi. Wow. Itu ibaratnya berkesan nggak berkesan, tapi gue ceritain karena itu yang paling deket. Iya. Kejadiannya baru kayak 2 tahun yang lalu. Iya. Gitu. I see. Menarik sih. Dan ini tiap orang bisa beda ya. Kok, mumpung ngomongin saham ya, gue pengen nanya soal saham US dong. Karena kan lu sempat sharing tentang aplikasi peluang kan, kok. Actually gue udah explore. Nah, gue salfok nih sama fitur Pocket. Itu apa ya, kok ya? Oke, ini nggak usah pakai bacot nih, gue langsung bukain peluangnya. Nah, jadi guys, kalian tuh harus tahu kalau di peluang tuh ada fitur Pockets. Ini gue nggak tahu kalian atau enggak ya, nanti mungkin coba di zoom aja. Pockets ini uniknya apa? Jadi gini, kalau lu beli reksadana saham biasanya gitu ya, itu kan isinya sahamnya banyak banget. Iya. Ada aturan-aturan manajer investasi yang lu cuma boleh masuk sekian persen, ada sekian persen dia harus. Iya, ribet. Enggak, bahkan kalau reksadana saham stok, itu nggak bisa isinya cuma 2 saham. Nggak mungkin. Gitu loh, banyak isinya. Iya. Sehingga saham lu kepecahnya banyak. Nah, fitur Pocket ini unik. Jadi fitur Pocket nih contohnya aja nih ya. Nanti mungkin boleh dibukain ya buat teman-teman. Contoh misalnya The Tech Giants. Isinya cuma 4 saham yang menurut si peluang saham-saham tech terbaik. Adobe, Intel, Microsoft, Nvidia. Langsung 4 ini. Jadi kalau lu beli sekarang, lu beli 4 ini langsung. Kayak paket gitu ya? Paket. Gitu. Tapi bisa fokus kayak misalnya nih. Tadi 4 apa namanya? US stock. 4 US stock. Crypto misalnya. Ada lagi MVP of Cryptos. Jadi isinya 4. Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC. Misalnya lu bingung, gue invest apa ya? Ya udah deh ini aja. Bitcoin, Ethereum kan yang kita paling sering dengar. Iya. Iya kan? USDT kan ya lu tahu juga lah itu penyeimbangnya aja kan, likuiditas ininya. Ya udah lu beli ini satu, invest, udah dapat portfolio itu di satu pocket gitu. Dan ini udah dikurasi ya sama tim. Iya, jadi menurut gue ini mempermudah juga karena returnnya pasti akan lebih tinggi, sorry to say, dari reksadana yang konotasinya penyebarannya jauh lebih banyak. By the way, kok kalau tadi kan lu ngomong kayak ada The Giant Tech gitu. Tapi bisa gak sih gue kayak pengen customize sendiri gitu? Misalnya bisa. Ini jadiin satu pocket. Bisa misalnya lu tahu beberapa company yang memang menurut lu bagus, lu udah kayak dapat infonya preferensi gitu. Gue aja gitu. Preferensi lu kayaknya 3 company ini yang paling prospek buat gue. Lu bisa create your own pocket. Jadi lu masukin aja 3 itu, lu bikin pocket baru, pocket lu invest di situ, tiap bulan recurring buy-nya di situ bisa. Jadi se-fleksibel itu lu bisa invest beberapa saham atau kripto in one click. Gitu. Nah, kenapa ini jadi seru sebenarnya bukan karena ini lagi ngebahas fitur pocketnya, tapi fitur pocket jarang gue temuin sih. Iya. Jarang gue temuin. Ini apa ini? Iya, jarang gue temuin dan mungkin ngebantu juga untuk orang-orang yang apa ya? Sibuk ya? Newbie, sibuk gitu ya. Iya. Gitu. Dan tentunya jangan lupa ya, di video sebelumnya gue udah bilang diversifikasi. Iya. Biarpun pocket pun bukan berarti all in, satu pocket aja jeder. Kan kebagi tuh. Ya itu juga diversifikasi sih. Aset. Gitu. Ya? Aset gitu. Kok yang paling menarik gue pengen nanya. Portofolio lu udah berapa? Waduh. Jujur kalau di saham Indo kemarin lagi sempat minus lumayan. Karena gue belum average down. Minusnya ya oke lah ya, masih dapat jam tangan mewah. tapi bukan kayak kok lu cupu bikin video investasi minus. Tenang guys, gue orang realistis, gue manusia. Gue pernah untung, gue pernah rugi. Gue bisa floating profit, gue bisa floating loss. Oke, dan ketika begitu floating loss, gue udah nanti Januari gue udah pasti mau average down. Itu untuk Indo. Nah, mungkin gue share yang US yang gue baru diversifikasi kemarin. Ini baru plus sekitar dikit sih, masih kayak 155.000 karena gue cuma taruh berapa? 25 juta ya. Nah ini tapi nanti kita tes jadi berapa. Kalau cocok, gue akan top up lagi. Tapi mungkin untuk belajar gue taruh dulu lah 25 juta gitu loh. Jadi ibaratnya kenapa kok segitu?
influencer lain kan kalau taruh porto miliaran. Enggak guys, gue belum sekaya mereka. Gue masih merintis. Jadi duit belajar yang gue ngerasa ya udahlah hilang nggak apa-apa 25 juta. Gue mulai segitu. Nah kalau lu merasanya berapa? Misalnya, kok gue mau mulai belajar 3 juta. Hilang nggak apa-apa nih. Tapi gue beneran mau belajar manage portfolio. Mulai masukin 3 juta. Gitu. Yang paling penting invest apa yang lu ketahui. Itu yang paling bagus ya kok ya. Iya kan. Ya mungkin kalau influencer lain belanja ratusan juta miliar nggak. Saya nggak sekaya itu. Nggak sekaya itu guys. Saya pengusaha guys. Oke. Kok gue pengen tutup dengan last question. Kan kita ngomong investasi saham. Berapa sih kok maksud gue investasi saham yang menurut lu udah oke nih per tahun yang realistis? Oke. Ini bukan data ya. Ini obrolan yang gue ambil sama direktur Bursa Efek ya. Itu sempat ngobrol-ngobrol sama direktur Bursa. Gue juga nanya. Sebenarnya menurut mereka yang realistis di saham Indo supaya nggak menjual terlalu lebay berapa sih? Balik lagi tergantung momentum. Kalau kayak 2020 kemarin crash, 2022 kemarin US crash, lu beli sekarang aja setahun tuh bisa plus 40%. Itu anomali ya? Gue sendiri plus 60-70%. Itu standar? Enggak. Itu gue jago? Enggak. Itu karena momentumnya tepat. Makanya gue bilang investasi itu diversifikasi sama momentum. Tapi yang ngebedain orang jago sama enggak adalah ngelihat momentum plus mereka punya sisa duit liquid berapa. Jadi begitu momentumnya ada mereka bisa beli. Kebayang ya, ini versi realistis banget. Tapi kalau market normal itu gila setahun 15-25% udah gila banget. Udah bagus banget. Kenapa? Itu aja udah 3 kali deposito kali. Benar-benar. Kebayang nggak? Belum plus dividen. Iya juga. Iya, kalau company bagus, profit pasti bagi dividen. Kalau plus dividen dan kenaikan 17%, 18%, itu udah bagus. Ngomongin investasi ya, bukan trading ya. Game changer. Iya, ngomongin investasi yang realistis gitu. Ya, sorry kalau kalian dengar ini dan kalian ngerasa kurang spektakuler ya kok angkanya. Tapi percayalah guys, kalian mulai bakal dari angka-angka ini dulu. Gitu. Apalagi nih? Udah itu aja kok. Gua udah udah itu aja? Udah lumayan ngebul kok. Mantap. Semoga next kita bisa bahas lebih dalam lagi. Pelan-pelan gue nggak bisa bahas langsung dalam supaya teman-teman nggak ada gap gitu knowledge-nya. Kita, boleh request lah ya. Iya kita pelan-pelan kan boleh request juga mau bahas apa aja. Kebetulan topik-topik yang kita bisa bahas itu banyak sih. Personal branding, public speaking, konten, finance, bisnis, investment. Ya kalian komen aja. Kalau konten yang bisa dibahas banyak berarti brand yang masuk bisa banyak juga ya? Oh banyak dong supaya YouTube ini panjang umurnya. Mungkin kalian kayak, kok lu udah pengusaha influencer kok ini banget masih kayak nyari duit banget guys. Gue perintis guys. Selama ada rezeki dan bisa jadi berkat buat orang ya, why not? Itu belakang gitu. Space kosong tuh. Iya, tempel apa nih? Bisa nih. Geblek. Nah udah segitu aja. Semoga bisa ngebantu buat kalian. Dan jangan lupa kalau kalian mau mulailah dari dana yang kalian siap hilang. Mulai kecil dulu nggak apa-apa. Kalian punya teman udah beli saham 100 juta, kalian beli dari 3 juta dulu nggak apa-apa guys. Semua ada prosesnya. Ketika kalian dari 3 juta udah bisa 10, 20, 30, 40, nanti lama-lama kalian top up sendiri. Dan jam terbang penting. Dan jam terbang akan membuat kalian juga nggak makin deg-degan gitu loh. Kalau kalian nafsu sesaat, wah temen gue beli 100 deh. Mentalnya sama kalian beda. Besok minus 20% dia tidur, kalian cut loss. Minum kopi, GERD. Ya, jadi mari kita mulai segala sesuatu dengan habit yang baik, jumlah yang logis dan realistis. So, itu aja video hari ini. See you in the next video.